Seorang pasien dibawa ke rumah sakit karena melakukan perilaku kekerasan di rumah, marah-marah, menyerang orang lain, serta merusak alat-alat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi, gudangnya ilmu teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas ya lagi-lagi tentang soal kompetensi teknis ya sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi teman-teman ya. Nah, seperti apa? Kita langsung ke TKP teman-teman ya. Nah, sebelum kita ke TKP, ada baiknya bagi teman-teman yang baru saja singgah dan baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan soal-soal yang terbaru, khususnya P3K perawat di tahun 2023 ini. Oke, langsung saja kita ke TKP teman-teman ya. Nah, untuk soal yang pertama, yaitu adalah untuk menjalin hubungan terapeutik yang efektif antara perawat dengan pasien tunanetra, manakah sikap utama yang harus diperhatikan saat berkomunikasi dengan pasien? A. Sampaikan pesan dengan singkat dan jelas. Kemudian B. Informasi yang disampaikan harus sederhana dan mudah untuk dipahami. Kemudian C. Siapkan pesan dan informasi dalam bentuk komunikasi nonverbal. Kemudian D. Empati dan ketulusan dalam bersikap terhadap pasien. Kemudian E. Keramahan dan kehangatan dapat ditangkap dari nada suara yang terdengar. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik ya, seperti biasa, untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah D ya, yaitu adalah empati dan ketulusan dalam bersikap terhadap pasien teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita disuruh mencari sikap utama ya. Nah, ini ya, sikap utama pertanyaannya teman-teman ya, sikap utama yang harus diperhatikan saat berkomunikasi dengan pasien ya. Jadi ini untuk menjalin hubungan ya terapeutik yang efektif antara perawat dengan pasien tunanetra. Kalau pasien tunanetra ini kan otomatis tidak bisa melihat teman-teman ya. Nah, manakah sikapnya ya? Bukan cara komunikasinya teman-teman ya, bukan cara komunikasi ya. Nah, jadi otomatis kalau poin A sampaikan pesan dengan singkat dan jelas, berarti apa? Cara komunikasi. Sama ya. Informasi yang disampaikan harus sederhana dan mudah untuk dipahami juga sama ya. Kemudian siapkan pesan dan informasi dalam bentuk komunikasi nonverbal ya. Nah, ini juga tidak ya. Keramahan dan kehangatan dapat ditangkap dari nada suara yang terdengar ya. Ini juga caranya ya. Nah, kalau empati dan ketulusan adalah bersikap terhadap pasien ya. Nah, jadi ini merupakan sikap utama teman-teman ya. Nah, di mana empati ini adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan oleh pasien ya, teman-teman ya. Ketulusan dalam bersikap terhadap pasien ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2, dalam melakukan komunikasi terapeutik pada pasien dengan gangguan pendengaran, perawat perlu memperhatikan teknik komunikasi supaya pesan dapat ditangkap dengan jelas oleh pasien. Apakah komunikasi terapeutik yang tepat dilakukan? A. Berbicara dengan suara keras supaya terdengar. Kemudian B. Berkomunikasi dengan intonasi yang jelas. C. Nada suara harus terdengar hangat dan tulus. Kemudian D. Datangi pasien dari arah depan. E. Awali melakukan sentuhan saat berkomunikasi. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah D ya, datangi pasien dari arah depan ya. Nah, jadi kita di sini disuruh bagaimana ya komunikasi terapeutik yang tepat ya. Nah, dalam melakukan komunikasi terapeutik ya pada pasien dengan gangguan pendengaran ya. Nah, di sini di soalnya cuman hanya gangguan pendengaran ya. Nah, otomatis penglihatannya ini ya teman-teman ya.
penglihatannya bagus ya. Nah, karena di sini tidak ada ya disebutkan gangguan penglihatan juga tidak ya, cuman hanya gangguan pendengaran ya. Otomatis penglihatannya bagus ya. Nah, perawat perlu memperhatikan teknik komunikasi supaya pesan dapat ditangkap dengan jelas oleh pasien ya. Nah, yang pertama yaitu adalah apa teman-teman? Datangi pasien dari arah depan ya. Dengan senyum ya, menundukkan kepala ya. Nah, dia kan hanya melihat saja ya. Nah, itu sudah merebut hati dari pasien tersebut ya. Nah, makanya datangi pasien dari arah depan ya. Nah, kalau berbicara dengan suara keras supaya terdengar otomatis tidak ya. Karena di sini sudah jelas yaitu adalah gangguan pendengaran ya. Kemudian berkomunikasi dengan intonasi yang jelas ya. Ini juga tidak ya. Kemudian ada suara harus terdengar harus dan tulus juga ini tidak ya. Kemudian awali melakukan sentuhan saat berkomunikasi. Nah, ini untuk gangguan penglihatan ya, bisa ya, tapi datangi dari arah depan dulu, kemudian awali melakukan sentuhan saat berkomunikasi, teman-teman, ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. 3. Seorang pasien tunarungu sedang dirawat di rumah sakit. Apakah strategi pertama yang perlu dikaji perawat sebelum mengawali pembicaraan dengan pasien? A. Periksa adanya penggunaan alat bantu dengar. Kemudian B. Gunakan penerangan dan pencahayaan yang memadai. C. Gunakan tulisan dan gambar untuk memudahkan pemahaman. D. Penggunaan bahasa isyarat ya. Kemudian E. Ciptakan lingkungan yang tenang atau tidak bising. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah A ya, yaitu adalah periksa adanya penggunaan alat bantu dengar atau tidak ya. Nah, kita di sini disuruh apa strategi pertama ya. Jadi pertama yang dilakukan perawat sebelum mengawali pembicaraan dengan pasien ya. Nah, ini dengan seorang pasien yang tunarungu yang sedang dirawat di rumah sakit ya. Yaitu adalah mengecek adanya penggunaan alat bantu dengar apa tidak ya. Jadi nanti bisa untuk memudahkan pembicaraan dengan pasien ya. Nah, kemudian untuk BNB gunakan penerangan dan pencahayaan yang memadai ini juga tidak ya. Gunakan tulisan dan gambar untuk memudahkan pemahaman ya. Ini bisa ya. Jadi setelah apa teman-teman? Jadi setelah ini ya. Nah, ini kan soalnya apa yang pertama yang dikaji perawat sebelum mengawali pembicaraan dengan pasien ya. Kemudian penggunaan bahasa isyarat ini juga bisa ya. Nanti setelah ya. Kemudian ciptakan lingkungan tenang atau tidak bising ini juga bisa ya. Tapi ini kan tunarungu ya, otomatis dia tidak kedengaran ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang pasien mengalami gangguan wicara atau bisu sehingga kesulitan dalam mendengar suara orang lain ya. Perawat dapat melakukan teknik komunikasi agar pasien dapat melihat dengan jelas gerakan bibir lawan bicaranya ya. Bagaimana posisi yang tubuh yang harus dilakukan? A. Hindari datang dari arah belakang. B. Kurangi lingkungan yang bising. C. Pertahankan kontak mata. D. Pastikan wajah berhadapan. Posisi tubuh tidak berjauhan ya untuk E. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik ya teman-teman untuk berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah D ya, pastikan wajah berhadapan ya. Nah, jadi di sini kita disuruh lagi-lagi ya untuk bagaimana cara komunikasi ya, teknik komunikasi, tapi ini bagaimanakah posisi tubuh yang harus dilakukan ya ketika pasien ini sulit ya untuk mendengar suara orang lain ya, juga dia mengalami bisu ya atau tunawicara teman-teman ya. Jadi ini ada dua permasalahannya ya. Nah, kemudian perawat dapat melakukan teknik komunikasi agar pasien dapat melihat dengan jelas gerakan bibir lawan bicaranya. Nah, otomatis langsung pastikan wajah berhadapan ya, pasti ya.
Kemudian posisi tidak berjauhan juga ini bisa, tapi yang paling tepat adalah wajah berhadapan dulu ya. Pastikan wajah berhadapan dulu karena biar dia bisa melihat jelas dengan gerakan bibir lawan bicaranya ya. Pertahankan kontak mata ini juga bisa ya. Kemudian kurangi lingkungan yang bising, ini juga bisa. Hindari datang dari arah belakang ini juga bisa. Tapi untuk biar ya, karena di sini konteks soalnya agar dapat melihat dengan jelas gerakan bibir lawan bicaranya, otomatis harus pastikan wajah berhadapan teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang pasien mengalami gangguan bicara disartria setelah serangan stroke, sehingga mengalami gangguan berbicara dalam artikulasi yang menyebabkan pasien sulit berbicara. Apakah prinsip komunikasi yang paling penting diperhatikan pada pasien tersebut? A. Jangan meminta pasien mengulangi berkali-kali kalimat yang tidak dimengerti. B. Gunakan kalimat sederhana yang tidak berbelit-belit. C. Jangan berbicara dengan nada suara yang keras. D. Ajukan pertanyaan tertutup yang hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak. E. Hindari mentertawakan pasien saat mengeluarkan kata-kata yang aneh. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah D ya. Ajukan pertanyaan tertutup yang hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak ya. Nah, jadi di sini kita disuruh menjelaskan ya bagaimana prinsip komunikasi yang paling penting diperhatikan pada pasien tersebut ya. Nah, ini ada seorang pasien mengalami gangguan bicara ya, disartria. Nah, jadi disartria ini adalah kondisi yang terjadi saat otot-otot yang digunakan untuk berbicara itu lemah, teman-teman ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian setelah serangan stroke sehingga mengalami gangguan berbicara ya dalam artikulasi yang menyebabkan pasien sulit berbicara ya. Nah, otomatis harus dilakukan dengan pertanyaan tertutup ya yang bisa eh, yang memudahkan pasien ya. Jadi yang memudahkan pasien ya ketika kita bertanya dia hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak saja ya. Nah, seperti itu. Karena dia sudah mengalami gangguan bicara disartria ya. Berarti gangguan bicaranya sangat lemah juga teman-teman ya. Nah, ini sehingga menyebabkan pasien sulit berbicara ya. Nah, kalau kita terlalu banyak pertanyaan yang menimbulkan dia berbicara lebih banyak atau bisa menggunakan kata-kata ini juga kasihan juga ya. Makanya jadi membutuhkan pertanyaan yang singkat dan jelas yang membutuhkan jawaban ya atau tidak saja ya. Nah, kalau A, jangan meminta pasien mengulang berkali-kali kalimat yang tidak dimengerti. Ini jelas salah teman-teman ya, karena nantinya malah ini kan terjadi disartia ya. Jadi tidak bisa sangat sulit ya berbicara. Nah, jadi malah ini disuruh ya dengan berbicara kalimat satu kali tapi nanti jangan diulang-ulang. Nah, itu juga malah memperberat pasien ya. Nah, kemudian gunakan kalimat sederhana yang tidak berbelit, ini juga tidak ya. Jangan berbicara dengan nada suara yang keras juga bisa ya, tapi kurang tepat. Kemudian hindari menertawakan pasien saat mengeluarkan kata-kata yang aneh, ini juga bisa, tapi kurang tepat ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang pasien mengalami halusinasi dengar, seolah ada orang yang mempengaruhi dan menyuruhnya untuk berbuat kasar kepada orang lain. Nah, apakah teknik komunikasi terapeutik yang dapat dilakukan? A. Saya tidak mendengar suara-suara seperti yang ibu dengar, ya. Ini jawabnya itu ya. Kemudian B. Saya tidak hanya mendengar suara ibu, tapi saya mendengar suara yang lain. Kemudian C. Ibu mendengarkan suara-suara, tapi saya tidak mendengarnya. Kemudian D. Jika ibu mendengar suara-suara, segera temui dan bercakap-cakap dengan perawat. Kemudian E. Apakah apa yang ibu dengar itu hanya fata morgana saja. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah D ya. Nah, jadi
Jika ibu mendengar suara-suara, segera temui dan bercakap-cakap dengan perawat ya. Nah, jadi kita ini ada gabungan teman-teman ya. Di sini kita disuruh menentukan teknik komunikasi terapeutik yang tepat ya. Jadi di sini ada seorang pasien mengalami halusinasi dengar ya. Nah, seolah ada orang yang mempengaruhi dan menyuruhnya untuk berbuat kasar kepada orang lain ya. Nah, jadi di sini termasuk SP berapa teman-teman? Nah, kalau SP1 berarti kan halusinasi apa? Menghardik ya. Kemudian SP2-nya obat ya. SP3 bercakap-cakap ya. Nah, jadi otomatis di sini termasuk SP3 ya, bercakap-cakap. Berarti ini termasuk fase apa, teman-teman? Fase kerja ya. Di sini sudah dalam komunikasi tersebut ya, sudah melakukan pelaksanaan perencanaan asuhan keperawatan ya. Nah, jadi jika ibu mendengar suara-suara segera temui dan bercakap-cakap dengan perawat, teman-teman ya. Nah, kalau A saya tidak mendengar suara-suara seperti yang ibu dengar, ini juga tidak ya. Kemudian B ini juga kurang tepat ya. Kemudian ibu mendengar suara-suara tapi saya tidak mendengarnya. Nah, ini juga tidak ya karena tidak sesuai dengan nanti untuk rencana asuhan keperawatan ya. Kemudian E juga kurang tepat ya, teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang pasien dibawa ke klinik jiwa karena mengalami depresi setelah anaknya meninggal sebulan yang lalu. Pasien sering murung dan sedih, serta setiap hari selalu menangis. Apakah teknik komunikasi terapeutik pada fase kerja tersebut? A. Jangan sedih terus Bu, nanti bisa jatuh sakit. B. Kenapa ibu terlihat murung dan menangis setiap hari? C. Ibu jangan terus-menerus memikirkan anak ibu yang sudah meninggal. D. Coba ceritakan apa yang ibu rasakan saat ini. E. Ibu harus sabar ya, jangan nangis terus. Semua itu sudah takdir Tuhan. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah D ya. Nah, jadi dia si pasien ya dibawa ke klinik jiwa ya karena mengalami depresi setelah anaknya meninggal sebulan yang lalu ya. Kemudian pasien sering murung dan sedih, setiap hari hanya selalu menangis ya. Nah, komunikasi terapeutik yang tepat ya pada fase kerja gimana? Dengan pertanyaan terbuka ya. Coba ceritakan apa yang ibu rasakan saat ini ya. Nah, jadi dengan pertanyaan seperti ini nanti dia bisa cerita ya. Bercerita tentang masalah yang dihadapi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi pada fase kerja ini coba ceritakan Bu apa yang Ibu rasakan saat ini ya. Jadi pasti dia juga menceritakan ya tentang masalah yang dihadapi ya. Kemudian poin A, jangan sedih terus Bu, nanti bisa jatuh sakit. Ini juga tidak ya untuk komunikasi terapeutik ya. Karena nantinya ada fase preorientasi, orientasi kerja, terminasi. Nah ya, kalau untuk dengan kata-kata seperti ini juga tidak termasuk komunikasi terapeutik ya. Kemudian yang B ya, kenapa ibu terlihat murung dan menangis setiap hari ya? Ini jadi pertanyaan ya, malahan ya. Malah dia nggak mau biasanya ya. Kemudian ibu jangan terus-menerus pemikiran anak ibu yang sudah meninggal, kurang tepat ya. Kemudian ibu harus sabar ya, jangan menangis terus, semua ini sudah takdir Tuhan. Ini malah tidak menentukan teknik komunikasi ya, terapeutik ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang pasien schizofren mengalami waham. Pasien sering marah-marah saat dinasihati, bicara kasar dan tidak sesuai. Pasien juga mengatakan dalam dirinya terdapat kekuatan khusus karena dirinya hasil reinkarnasi seorang dewa. Apakah komunikasi terapeutik paling awal yang dapat dilakukan? A. Konfrontasi bahwa pernyataan pasien adalah salah. Kemudian B. Fasilitasi pasien untuk mencurahkan pikiran dan isi hatinya. C. Lakukan kontrol terhadap lingkungan untuk menjaga situasi kondusif.
D. Bicara dengan tenang, suara lembut, dan hindari pertentangan ya. Kemudian E. Eksplorasi perasaan pasien dan menjadi pendengar yang baik. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya adalah D ya, yaitu adalah bicara tenang, suara lembut, dan hindari pertentangan ya. Nah, jadi di sini kita disuruh lagi-lagi ya untuk komunikasi terapeutik yang paling awal ya, paling awal ya. Jadi yang dapat dilakukan adalah dengan bicara tenang, suara lembut, dan hindari pertentangan. Nah, coba kita lihat ke konteks soalnya ya. Jadi di sini ada pasien schizofren yang mengalami waham ya. Berarti dia tidak realistis ya kalau waham ya. Nah, jadi pasien sering marah-marah saat dinasihati, bicara kasar dan tidak sesuai. Kemudian pasien juga mengatakan dalam dirinya terdapat kekuatan khusus. Nah, karena dirinya hasil reinkarnasi seorang dewa, ya. Nah, jadi biasanya ya, mungkin teman-teman yang ada di rumah sakit jiwa ya. Nah, jadi memang kalau seperti ini itu harus bicara tenang ya. Kemudian suara lembut dan hindari pertentangan, ini yang penting ya. Soalnya dia masih eh, mengatakan ya dalam dirinya terdapat kekuatan khusus ya karena dirinya hasil reinkarnasi seorang dewa. Nah, ini tidak bisa langsung teman-teman ya. Nah, contohnya si A ini ya. Contohnya poin A. Konfrontasi bahwa pernyataan pasien itu ada salah. Nah, ini malah dia pasti membantah ya. Karena dia langsung dari perawatnya bahwa pernyataan pasien ini adalah salah. Nah, ini langsung membantah ya. Kemudian fasilitasi pasien untuk mencurahkan pikiran dan isi hatinya. Nah, ini juga bisa, tapi kurang ya, karena di sini strategi awal ya. Kemudian lakukan kontrol terhadap lingkungan untuk menjaga situasi kondusif, ini juga bisa, tapi kurang tepat ya. Kemudian eksplorasi perasaan pasien dan menjadi pendengar yang baik. Nah, ini setelah apa teman-teman? Setelah poin D ya. Nah, oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang pasien dibawa ke rumah sakit karena melakukan perilaku kekerasan di rumah, marah-marah, menyerang orang lain, serta merusak alat-alat rumah tangga. Apakah komunikasi terapeutik pada fase kerja dalam menghadapi pasien tersebut? A. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang tadi? Kemudian B. Bagaimana kalau kita berbicarakan penyebab Bapak marah? C. Bagaimana kalau Bapak saya ajarkan cara mengontrol marah? Kemudian D. Bagaimana perasaan Bapak saat ini? E. Apakah yang menyebabkan Bapak kesal dan marah? Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah C ya. Nah, bagaimana kalau Bapak saya ajarkan cara mengontrol marah ya? Nah, di sini kita disuruh untuk menerapkan komunikasi terapeutik pada fase kerja ya. Nah, pada fase kerja sendiri adalah di mana proses ya komunikasi terapeutik yang nantinya itu adalah pelaksanaan rencana asuhan keperawatan ya. Nah, di sini otomatis di konteks soalnya yaitu adalah seorang pasien dibawa ke rumah sakit karena melakukan perilaku kekerasan di rumah, marah-marah, menyerang orang lain serta merusak alat-alat rumah tangga. Berarti sudah apa teman-teman? Perilaku kekerasan ya. Nah, berarti kalau sudah menentukan diagnosanya PK, berarti bagaimana untuk rencana asuhan keperawatannya, yaitu adalah dengan cara bagaimana kalau Bapak saya ajarkan cara mengontrol marah ya. Nah, berarti apa teman-teman? Yang pertama yaitu adalah nafas dalam ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang tadi, otomatis ini berarti apa? Terminasi ya. Nah, bagaimana kalau kita bicarakan penyebab Bapak marah? Ini juga bisa, tapi kurang tepat ya. Kemudian, bagaimanakah perasaan Bapak saat ini? Ini biasanya pada apa teman-teman? Orientasi ya. Apa yang menyebabkan Bapak kesal dan marah? Nah, ini orientasi
ya. Nah, kalau orientasi ini kan memang apa ya teman-teman ya, jadi kayak, menggali masalah ya, perasaannya seperti apa ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, nah sudah selesai teman-teman ya. Jadi, mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman yang mau ujian P3K. Semoga, nantinya teman-teman lulus semuanya, amin. Terima kasih, tetap semangat ya, lelah boleh, nyerah jangan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.